Pada masa sekarang pasti banyak yang tidak mengetahui bus legendaris PO Sinario yang pernah berjaya dari tahun 60-an sampai tahun 80-an. PO bus tersebut mulai redup di akhir tahun 90-an dan mulai menghilang di tahun 2000-an sebelum digantikan oleh angkutan travel hingga saat ini. Bahkan saking terkenalnya bus legendaris tersebut diabadikan lewat lagu dengan judul Oto Banamo Lasi Sinariau yang diciptakan oleh seniman Minang Aji Sutansati yang dipopulerkan oleh artis muda zaman dulu Eli Kasim pada tahun 1974 yang saat ini telah pergi untuk selama-lamanya. Aransemen lagu PO Sinario sering dimainkan oleh klakson telolet PO Gumarang Jaya di era tahun 70-an. PO Gumarang Jaya adalah bus legendaris yang mempunyai klakson telolet pertama di Indonesia. Tapi klakson telolet zaman dulu langsung dimainkan oleh sopir itu sendiri, yang dulu namanya Kalason Oto bukan telolet Basuri. Inilah aransemen lagu Oto Banamo Lasi Sinario yang viral di tahun 70-an oleh PO Bus Gumarang Jaya. Bus PO Sinario adalah bus legendaris yang mempunyai sejuta kenangan di jalur Pekanbaru Riau ke Sumatera Barat yang melintasi Kelok 9 pada saat itu tidak sebagus sekarang. Pada saat itu jalur Kelok 9 merupakan jalur yang paling ekstrim dengan tikungan yang tajam. Sama ekstrimnya dengan Sitinjau Lawik pada masanya. Tak sedikit jiwa yang melayang di jalur tersebut. Kelok 9 pada saat ini menjadi kelok yang terindah dengan menggunakan flyover menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat. Tak lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi Kelok 9 yang menyajikan pemandangan alam yang sangat indah. Kelok 9 tidak menakutkan lagi seperti di tahun 70-an sampai 90-an. Sebelum saya merit dengan Luna Maya, alangkah baiknya kita melihat dulu sejarah bus legendaris PO Sinario. PO Sinario berdiri di kota Pekanbaru Riau pada tahun 1965 oleh Bapak Haji Abdul Rahman Safei. Di awal berdirinya, PO Sinario merintis jalur Dumai Pekanbaru dan Pekanbaru Payakumbuh Bukit Tinggi dan Padang dengan menggunakan mesin Chevrolet C50. Kemudian di pertengahan tahun 70-an, PO Sinario mengganti mesinnya dengan menggunakan Mercedes-Benz yang bermesin diesel, juga mesin Hino dan mesin Fuso. PO Sinario terus berkembang menjadi landmark atau penanda kalau kita sudah berada di Provinsi Riau, karena banyaknya bus Sinario yang berlalu lalang di kota Pekanbaru Riau. Bus Sinario merupakan salah satu perusahaan otobus yang terbesar di kota Pekanbaru. Pada masanya, penumpang lebih mengenal bus Sinario daripada merek lain yang merupakan ikon bus Sumbar Riau. Livery bus tersebut sangatlah simpel, dengan warna dasar putih bergaris hijau, merah, dan kuning. PO Sinario bergerak di bidang transportasi angkutan barang dan penumpang. Bapak Haji Abdul Rahman Safei, pendiri Sinario, merupakan putra asli Riau yang sangat terpandang di Provinsi Riau. Dia mempunyai banyak relasi bisnis di berbagai sektor, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing, dan juga mempunyai relasi di berbagai tokoh masyarakat, agama, adat, serta pejabat pemerintah Riau. Pada tahun 1975, mulailah Pak Haji mengembangkan usahanya dengan menjalin kerjasama dengan Pertamina, Bulog, dan PTPN. Pada tahun 1979, Pak Haji mulai membuka usaha baru, yaitu dengan membangun SPBU di daerah Kandis. Kemudian di tahun 1984, usahanya mulai dibantu oleh generasi kedua atau anak-anaknya. Pada tahun 1988, Arsya Juliandi Rahman mendirikan PT Arsyamina Jasa Sarana, yang kemudian menjadi PT Riau Muda Jasa Sarana, yang saat ini menjadi perusahaan besar di Riau dengan menjadi mitra bisnis utama dalam operasi Pertamina dan Chevron. Di tahun 1990, anak Pak Haji yang bernama Bapak Arsyadianto Rahman dengan mendirikan PT Arjuna Humas menjadi dealer resmi pelumas Pertamina untuk wilayah Riau. Di tahun 1995, Arsyadianto Rahman bersama Juni Ardianto Rahman mendirikan PT Arjuna Riau Prakarsa dan juga mendirikan PT Sinario Drilindo yang bergerak di bidang pengeboran minyak. PO Sinario di bawah naungan PT Riau Muda Jasa Sarana pada saat ini dikelola oleh putri dari Pak Haji yang bernama Ibu Irma Hafidah Rahman yang di bawah PT Sinario Group telah berkembang menjadi perusahaan angkutan truk tangki, pengeboran minyak dan distributor oli atau pelumas Pertamina, juga menjadi bus sewaan untuk
Pertamina dan perusahaan asing kontraktor lainnya. Sedangkan bus PO Sinario untuk rute Pekanbaru, Dumai, dan Pekanbaru Bukit Tinggi, busnya dijual ke PO Bintang Utara dan Transport dan menghentikan beroperasinya bus Akap dan AKDP, lalu mengalihkan usahanya ke jasa transportasi agen pelumas LPG, BBM industri, dan juga SPBU di Jalan Arifin Ahmad, Nangka, dan Cempaka, Pekanbaru, serta Kandis dan Pelalawan. PT Sinario Group juga bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya membangun rumah sakit Ibnu Sina, sekolah playgroup TK SD Cendekia. Padahal sebelum menghentikan usaha transportasi darat Akap dan AKDP, PO Sinario telah memesan beberapa unit baru, tapi tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Bahkan ada yang sampai di garasi dan dibiarkan menjadi besi tua, sampai sekarang menjadi saksi bisu di garasi bus PO Sinario. PO Sinario bersinar usahanya yang lain menjadi PT Sinario Group. Pada saat ini, PO Sinario telah berubah usahanya menjadi transportasi angkutan BBM SPBU dan pertambangan di Provinsi Riau. Ternyata bus PO Sinario menutup usaha jasa transportasi angkutan penumpang baik bus Akap maupun bus AKDP bukan karena kalah bersaing atau mengalami kebangkrutan, tapi mengalihkan usahanya ke bidang lain yang lebih menguntungkan. Bus PO Sinario telah meninggalkan sejuta kenangan bagi para penumpang yang pernah menaiki bus tersebut. Memang terlalu manis untuk dilupakan. Tak bisa dipungkiri, PT Sinario Group berawal dari jasa transportasi angkutan darat PO Sinario yang menjadi salah satu bus legendaris di kota Pekanbaru Riau. Bapak Arsya Juliandi Rahman atau akrab dikenal sebagai Bapak Andi Rahman terjun ke dunia politik sebagai anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Lalu ikut pilkada menjadi Wakil Gubernur Riau ke-11 periode 2013 sampai 2018 bersama dengan Bapak Anas Mamum. Pada tahun 2014, Gubernur Riau tersebut ditangkap KPK karena kasus korupsi PON ke-17 dan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman hutan, dan juga dugaan pelecehan terhadap si Inem yang merupakan pembantunya sendiri. Akhirnya Andi Rahman diangkat sebagai Gubernur Riau pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 2018. Kemudian Arsya Juliandi Rahman kembali menjadi Gubernur Riau periode 2019 sampai 2024. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk menuju kesuksesan, pertama sekali dilakukan adalah membangun relasi yang banyak. Seperti halnya dengan Bapak Khairul Tanjung. Untuk menjadi orang yang disegani, tak perlu kita menjadi seorang pendekar seperti Wiro Sableng. Cukup dengan menghargai orang lain. Apakah PO Sinario kembali beroperasi? Kita tunggu kabar selanjutnya. Demikianlah kisah berdirinya PO Sinario, bus legendaris yang meninggalkan sejuta kenangan dari Provinsi Riau. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.